Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sini saya akan sedikit memaparkan tentang peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung potensi sumber daya alam. Langsung saja. Sumber daya alam merupakan seluruh potensi yang dimiliki alam yang dapat dikembangkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Pohon kelapa, batuan, air, energi matahari, atau sapi. Yang mana sih yang sebenarnya termasuk sumber daya alam? Apa hanya makhluk hidup saja? Jangan salah. Yang jadi sumber daya alam bukan hanya makhluk hayati saja, tetapi non-hayati juga. Biar lebih paham, yuk kita kaji klasifikasi dari sumber daya alam. Klasifikasi yang pertama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang dapat dikembalikan persediaannya dan dapat diperbaharui dalam waktu yang relatif mudah dan biasa dikembangkan melalui budidaya. Sumber daya alam ini terdiri atas sumber daya alam hayati, contohnya seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, dan sumber daya alam hewani seperti peternakan dan perikanan. Yang klasifikasi yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan sama sekali dikarenakan pembentukannya sangat lambat bila dibandingkan dengan umur manusia, serta jumlah dari sumber daya alam ini relatif statis. Contohnya seperti bahan mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya, klasifikasi yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat didaur ulang. Sumber daya alam yang dapat didaur ulang merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan kembali, seperti air dan udara. Klasifikasi yang keempat yaitu sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang dikembangkan sebagai usaha untuk mendapatkan sumber daya alam baru non-konvensional secara maksimal ketika sumber daya konvensional semakin menipis. Contohnya seperti energi matahari, geotermal, angin, pasang surut, biomasa, dan biogas. Nah, potensi alam yang ada harus dijaga dan dilestarikan untuk mendukung kehidupan yang berkualitas dan berkelanjutan. Untuk itu, pengelolaan sumber daya alam membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tetap memperhatikan keramahan lingkungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam untuk terus menjalankan fungsinya dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai inovasi untuk pengelolaan sumber daya alam. Dengan adanya kemampuan iptek dapat membawa perubahan yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan. Seiring berjalannya waktu, peradaban teknologi juga semakin berkembang dan menyesuaikan, termasuk dengan lingkungan. Misalnya, sekarang sudah mulai gencar diciptakan teknologi ramah lingkungan atau sustainable technology or green technology, yang merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Nah, teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan. Selain itu, teknologi ramah lingkungan juga dapat menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Contohnya, dari penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti pengembangan bioenergi dari limbah pertanian ataupun perkebunan, yang menjadi salah satu jalan keluar untuk menghemat energi fosil yang semakin berkurang di tengah kebutuhan energi yang terus-menerus meningkat. Contoh lainnya seperti lampu sel surya, mesin tenaga matahari,
sepeda listrik, dan bahkan sekarang diciptakan mobil dengan tenaga surya. Dengan berkembangnya teknologi ramah lingkungan, melahirkan model industri seperti zero waste, greener production, green productivity, atau yang disebut green company, yang akan diarahkan untuk menjaga kelanjutan dan meningkatkan produktivitas dengan tetap memelihara kelestarian alam. Jika teknologi tidak dimanfaatkan untuk pengelolaan sumber daya alam dan teknologi hanya diarahkan demi kualitas hidup manusia menuju modernisasi tanpa dibarengi adanya perhatian terhadap alam, maka dengan segera sumber daya alam akan habis dan dampak buruknya akan berkelanjutan terhadap makhluk hidup yang ada di bumi, baik manusia, tumbuhan, maupun hewan. Baik, sekian pemaparan dari saya. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.